Alasan saya suka dengan Local AI karena di Local AI saya bisa menggunakan LoRa sehingga hasil AI yang saya generate bisa lebih cepat, stylenya nggak ganti-ganti, bahkan karakternya pun nggak berubah seperti pada gambar ini. Keren kan? Kalau kamu penasaran gimana caranya setting LoRa di Conv-UI, tonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan pandu teman-teman supaya teman-teman bisa menggunakan LoRa di project teman-teman. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, kalau kita ngomongin teknis soal LoRa ini kepanjangan dari Low Range Adaptation. Ini adalah sebuah teknik fine tuning AI yang lebih efisien, ringan, dan juga modular. Gunanya untuk mengajari AI gaya-gaya tertentu, karakter, ataupun konsep tanpa melatih ulang seluruh model AI yang tentunya itu membutuhkan resource dan juga waktu yang sangat panjang. Karena itulah banyak sekali para AI antusias yang menggunakan bahkan menciptakan LoRa mereka sendiri. Karena selain bisa membuat hasil generate-nya bisa lebih konsisten, LoRa ini pun bisa mempercepat proses dari generate AI-nya sendiri. Karena secara teori base model AI yang kita gunakan tidak perlu membaca lebih banyak data ataupun parameter di modelnya ya. Karena kita sudah memberikan asupan data sendiri. Ya kalau misalkan kita analogikan LoRa itu semacam bumbu instan lah. Saat ini kan banyak sekali bumbu instan di warung ataupun di supermarket ya. Ada bumbu instan rendang, bumbu kari, bumbu nasi goreng, dan yang lain-lain. Nah, LoRa ini seperti bumbu instan tersebut. Jadi ketika kita ingin memasak sesuatu, kita tinggal masukin aja bumbunya atau LoRa-nya supaya proses kita memasak lebih cepat dan lebih efektif. Seperti itu teman-teman. Sekarang pertanyaannya gimana caranya kita menggunakan LoRa di project Conv-UI? Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu ke project Conv-UI yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini saya sudah membuka project Conv-UI yang sebelumnya saya buat, yaitu project Z Image Turbo. Nah, pertanyaannya gimana cara kita mengimport LoRa di project ini? Sebetulnya simple caranya, teman-teman bisa langsung aja double klik di sini, kita buat node baru yang namanya LoRa. Nah, untuk mengimport LoRa, teman-teman bisa masukin aja load LoRa. Nah, yang ini ya. Kebetulan kalau di Conv-UI saya sudah ada beberapa node tambahan ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena node untuk mengimport LoRa itu sudah ada default di Conv-UI-nya. Yang defaultnya ini ya, yang Conv-UI Core. Teman-teman bisa langsung aja klik. Nah, ini teman-teman node untuk mengimport LoRa di project Conv-UI. Mungkin di Conv-UI teman-teman modelnya masih kosong ya. Nah, kalau di saya ini sudah banyak model LoRa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum memiliki LoRa, teman-teman bisa download aja di Sipit AI. Nah, ini mungkin jadi tips untuk teman-teman supaya teman-teman bisa mencari LoRa yang teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa buka dulu browser teman-teman lalu masuk di sipitai.com. Kalau teman-teman belum register, silahkan register dulu dan teman-teman bisa mulai mencari LoRa di sini ya. Oke, untuk mencari LoRa teman-teman bisa klik aja di models. Nah, di models lalu di sini di filter teman-teman filter berdasarkan LoRa. Setelah itu teman-teman cari LoRa yang cocok untuk model AI teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu menggunakan Z Image Turbo, silahkan teman-teman klik Z Image Turbo. Nah, maka secara otomatis di Sipit AI yang akan muncul itu LoRa untuk Z Image Turbo ya. Nah, di sini banyak sekali LoRa-LoRa yang sudah di-share oleh para AI entusias ya, teman-teman bisa langsung aja download. Seperti contohnya di sini saya akan mendownload ini nih, ada FameGrid Second Gen. Nah, saya akan buka dulu si LoRa-nya.
Nah, di sini kebetulan memang untuk proyek yang ini bisa digunakan di beberapa model AI. Seperti contohnya ini ya, yang Zip itu Z Image Base, kalau Z itu Z Image Turbo ya. Ada model Z Image Turbo, ada juga yang untuk spicy untuk membuat konten spicy, lalu juga ada yang untuk Qwen Image Edit ya, yang ini ya. Nah, tapi karena di sini saya akan menggunakan Z Image Turbo, jadi saya akan pilih yang ini aja, Z Image Spicy Edition. Silahkan teman-teman download aja. Cara downloadnya teman-teman bisa langsung aja klik di sini ya, download. Ini ukurannya berapa ya? Ukurannya itu sekitar 162 megabyte ya. Kecil ya untuk ukuran LoRa. Silakan teman-teman download. Oke, kalau misalkan proses downloadnya sudah selesai, teman-teman silakan pindahkan file Septensor LoRa-nya ke directory config.ui, models, dan di sini ada LoRa. Nah, simpan di sini teman-teman. Saya sudah menyimpannya ya, yang ini nih, FameGrid Z Image Spicy v1.septensor, ukurannya 166 megabyte. Nah, kalau sudah teman-teman sudah memindahkan LoRa-nya ke directory ini, teman-teman bisa langsung reload si project config UI-nya. Teman-teman, cara reload-nya teman-teman bisa langsung aja tekan tombol R. Nah, sudah ya. Maka di sini nanti akan muncul LoRa yang teman-teman sudah masukkan di directory LoRa config UI di sini ya. Oke. Di sini saya akan gunakan yang barusan ya, Fame Z Image Spicy. Oke. Nah, cara menggunakannya sebetulnya simple ya. Teman-teman silakan sambungkan node dari diffusion model atau model basic AI-nya ke si LoRa ya. Silakan teman-teman sambungkan ke sini. Lalu dari model ini outputnya sambungkan ke model sampling Aura ya. Sama kalau misalkan teman-teman menggunakan model AI GGUF pun prosesnya seperti itu sama ya. Tinggal teman-teman sambungkan node dari model AI dasarnya ke si LoRa ya. Seperti itu. Dan sambungkan ke model sampling Aura. Nah, udah gitu aja teman-teman. Nah, saya akan tes dulu ya. Untuk ngetes LoRa di sini saya akan buat control after generate-nya fix dulu ya supaya tidak ganti-ganti ya. By the way di sini untuk prompt-nya saya sudah menyiapkan prompt-nya seperti ini ya. Seperti ini nih, agak panjang ya. IG model, realize skin, hyper realistic. Oh, teman-teman di sini saya akan jelaskan dulu ya. Karena biasanya di setiap LoRa itu menggunakan trigger words. Trigger words ini adalah untuk mengaktifkan LoRa yang teman-teman sudah import ya. Jadi kalau misalkan hanya memasukkan seperti ini aja ya, seperti ini menyambungkan node-nya aja tapi si LoRa-nya itu membutuhkan trigger word, LoRa-nya itu tidak akan aktif ya. Cara untuk mengetahui trigger words yang dimiliki oleh si LoRa-nya, teman-teman bisa masuk aja ke sipit AI-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, trigger words IG model RLSKN. Mungkin ini kepanjangan dari real skin ya. Teman-teman harus masukkan trigger word ini di prompt-nya ya. Seperti saya tadi ya. Saya kan sudah memasukkan trigger word-nya di sini ya. Nah, IG model ini ya, IG model RLS skin ya. Kalau tanpa ini LoRa-nya tidak akan aktif. Tapi memang sebetulnya ada juga LoRa yang tidak membutuhkan trigger words. Itu biasanya LoRa standar untuk pencahayaan, untuk detail skin atau mendetailkan tekstur kulit, biasanya tidak memiliki trigger words. Kalau tidak memiliki trigger words, teman-teman tidak perlu memasukkan kata di prompt-nya ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan coba dulu generate ya. Tapi sebelum generate, karena ini adalah tes, saya akan buat dulu control after generate-nya jadi fix ya, supaya nanti tidak ganti-ganti ya. Oke, di sini saya akan buka dulu. Untuk di key samplernya juga sama, saya akan buat fix dulu ya, fix. Dan saya akan langsung run. Oke, kita tunggu beberapa saat.
By the way, di sini kalau misalkan teman-teman penasaran kenapa saya menggunakan Clone Shark Key Sampler, nggak pakai key sampler bawaan, ini sebetulnya saya lagi eksplorasi aja ya teman-teman. Kalau misalkan di project teman-teman itu masih menggunakan key sampler bawaan, itu nggak jadi masalah ya, karena memang di sini kan kita hanya mengetes LoRa-nya saja ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oh, ini sudah menggunakan LoRa ya. Sudah aktif LoRa-nya. Jadi artinya hasil generate yang menggunakan LoRa seperti ini nih, tuh. Ya. Sekarang saya akan bypass dulu, saya akan matikan LoRa-nya. Untuk membypass atau mematikan LoRa-nya, teman-teman bisa klik aja di node-nya, lalu teman-teman klik Ctrl B. Nah, kalau sudah ada warna seperti ini LoRa-nya tidak aktif. Node-nya sudah di bypass. Langsung saya akan generate. Yang bawaannya seperti ini nih teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini yang bawaan teman-teman tuh. Ya, ini hasil bawaan dari Z-Image Turbo ya. Hasilnya seperti ini dengan prom yang ini ya. Yang tadi. Promnya tidak saya rubah ya tadi tuh. Promnya masih seperti ini. Saya akan coba generate ulang. Nah, ini tidak akan berganti ya, karena memang di sini kan saya setting Ctrl Alt Generate-nya fix. Jadi berapa kali pun teman-teman generate tanpa ada perubahan di prom ataupun di project config UI-nya, tidak akan ganti hasilnya ya. Tuh ya. Oke. Sekarang saya akan aktifkan lagi si LoRa-nya ya. Kita akan aktifkan lagi, kita akan masukkan Ctrl B. Saya akan generate lagi. Nah, ini sudah menggunakan LoRa ya teman-teman. Harusnya hasilnya seperti ini ya. Tuh. Kita tunggu aja ya hasilnya seperti apa. Nah, ya sama ya tuh dengan yang tadi. Mana yang tadi tuh? Nah, yang ini sama ya tuh. Nah, artinya ini sudah menggunakan LoRa teman-teman. Ini hasil yang menggunakan LoRa dan ini yang pure Z-Image Turbo. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kalau di bawaan Z-Image Turbo ini apa namanya? Gambarnya memang seperti lebih natural karena di sini ada noise. Mungkin di komputer teman-teman, di monitor teman-teman tidak kelihatan, tapi kalau di mata saya ini kelihatan banget bedanya ya. Kalau yang bawaan itu agak sedikit noise, tapi yang hasil generate menggunakan LoRa ini clean ya teman-teman. Tuh. Dan tekstur kulitnya pun kelihatan teman-teman tuh. Sebetulnya untuk LoRa sendiri teman-teman bisa menggunakan beberapa LoRa sekaligus. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan LoRa, teman-teman bisa langsung aja import node-nya, atau supaya simple saya akan copy aja di sini node-nya, Ctrl V. Lalu saya akan sambungkan dari node LoRa yang tadi ya dengan yang baru. Kita akan sambungkan ke model sini. Oke. Nah, di sini saya akan import lagi LoRa nih. LoRa yang ini nih. Yang mana ya? Ini ya. Hina Image Turbo ASEAN. Nah, saya akan import lagi. Saya akan langsung generate. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Saya akan lihat ya. Tuh. Ya, ini yang menggunakan 2 LoRa, ini yang menggunakan 1 LoRa, dan ini yang tidak menggunakan LoRa. Nah, sebetulnya untuk strength di sini kan ada strength-nya. Nah, strength ini adalah kekuatan dari LoRa-nya. Teman-teman juga bisa setting parameter untuk strength-nya. Ya, misalkan di sini kita akan ganti jadi 0,5. Terus di sini juga saya akan ganti jadi 0,5. Ya, nanti hasilnya akan beda. Ya, kita akan coba generate lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, udah ya. Ini hasilnya tuh teman-teman kalau misalkan teman-teman rubah dari strength si LoRa-nya. Mungkin untuk LoRa ini nggak terlalu kelihatan hasilnya ya. Saya akan perlihatkan di project lain. Kebetulan memang di sini saya sedang membuat project untuk membuat cosplay ya. Cosplay menggunakan AI. Di sini saya menggunakan 2 LoRa ya untuk Qwen. Yang satu namanya Anime to Real. Ini yang menggunakan trigger words, dan yang ini LoRa untuk pencahayaan ya, supaya pencahayaannya lebih natural.
Lah, nah di sini saya akan coba import dulu si si gambar ya. Jadi simpelnya saya akan membuat gambar si Nami ini menjadi realistis ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar ini untuk AI sulit ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat banyak sekali detail di sini. Seperti contoh ini ada tato, ini juga gambar di bajunya ada motif bunga, lalu di sini di tangannya ada apa namanya? Luka-luka tuh ya. Di wajahnya pun ada luka-luka dan di sini pun ada perbannya. Nah, untuk AI ini bisa dibilang sulit karena banyak sekali detail di gambar ini ya. Tapi kita akan coba ya menggunakan LoRa dari si anime tutorial ini ya. Tapi sebelum itu saya akan coba matikan dulu LoRa kedua LoRa-nya ya. Saya akan matikan. Kita akan Ctrl B, kita akan bypass. Lalu untuk prompt-nya saya akan masukkan seperti ini, transform to realistic photography ya. Jadi saya akan merubah gambar ini menjadi gambar realistik. Lalu di tangannya itu ada scar tuh luka di tangan dan wajahnya, ada tatonya juga, dan untuk backgroundnya itu adalah rumah dari kayu. Nah, saya akan coba generate dulu ya. Saya akan coba generate. Nah, by the way, ini proyeknya kalau misalkan teman-teman pengen, mungkin saya akan share juga nanti ya. Silakan teman-teman komen mau proyek cosplay di video ini. Nanti saya akan kasih linknya supaya teman-teman bisa menggunakan proyek ini ya. Dan untuk cara penggunaannya mungkin nanti saya akan update lagi di video selanjutnya ya. Sambil kita akan mempelajari lebih jauh mengenai detail-detail dari LoRa ya. Kita akan tunggu dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini yang tidak menggunakan LoRa ya. Gambarnya tidak ada perbedaan ya. Ini gambar hasil generate. Saya akan perlihatkan ya. Ini gambar asli, ini yang sudah di-generate pakai AI. Nggak ada realistiknya ya. Saya akan langsung aktifkan aja ya yang LoRa untuk merubah gambar anime menjadi realistis. Saya akan aktifkan dulu. Lalu saya akan langsung generate. Tapi sebelum itu tidak lupa di sini key samplernya atau control after generate-nya saya akan buat dulu menjadi fix ya supaya tidak ganti ya. Oke, saya akan generate ulang dan kita akan tunggu proses dari generate-nya ya. By the way, kita lihat di sini ya. Ini menggunakan LoRa ya. Hasilnya kita lihat. Sambil menunggu saya akan lihat di sini di terminalnya seperti apa. Oke. Ini sudah 7 iterasi, tinggal satu lagi iterasi ya. Nah, harusnya ini sudah selesai. Kita akan back lagi to asset. Nah, ini teman-teman. Ini yang sudah di-generate dan ini yang bawaannya ya. Ini bawaannya, ini yang sudah di-generate menggunakan LoRa. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, ini agak ngaco ya. Mulutnya juga agak gimana gitu ya. Kurang oke ya. Maka dari itu saya akan aktifkan lagi satu LoRa ya. Ini LoRa untuk mengaktifkan pencahayaan yang lebih bagus. Saya akan buka bypassnya. Lalu saya akan run lagi ya. Kita tunggu lagi proses generate-nya selesai. By the way, untuk Qwen Image Edit ini memang agak sedikit berat ya teman-teman. Jadi mungkin prosesnya agak lebih lama dibanding dengan proyek yang Z Image Turbo ya, karena memang ya model ini lebih berat. Ditambah lagi untuk ini kan saya menginput gambar ya. Jadi prosesnya lebih panjang ya. Jadi si AI-nya membaca gambar, setelah itu membaca mengartikan prompt, memasukkan LoRa dan macam-macam ya. Jadi memang prosesnya lebih lama lah dibanding dengan yang Z Image Turbo ya. Ini pun teman-teman bisa lihat membutuhkan waktu sekitar 55 detik ya, dibanding dengan yang Z Image cuma 20 detik. Jauh ya bedanya, sampai setengah. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita lihat hasilnya. Ini yang bawaan. Ini yang sudah menggunakan dua LoRa. Nah, ya.
Agak sedikit oke dibanding dengan yang sebelumnya. Saya akan bandingkan ya. Ini yang menggunakan 2 LoRa, yang ini hanya menggunakan 1 LoRa ya. Dari sini pun teman-teman bisa lihat ya, dari pencahayaannya berbeda ya. Yang menggunakan 1 LoRa ini seperti ini, yang menggunakan 2 LoRa tuh ya, lebih realistik ya. Tapi memang di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan scar ataupun luka di wajahnya kurang oke ya. Tapi ini teman-teman bisa optimasi di bagian prompt-nya ya. Teman-teman tinggal masukin aja yang lebih detail untuk si luka-lukanya ya. Teman-teman tinggal masukin aja detailnya. Misalkan ingin lebih memar gitu kan, bisa teman-teman masukkan di sini. Tapi overall teman-teman sudah lihat di sini perbedaan ketika kita menggunakan LoRa dan tidak. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Terakhir, selamat menikmati. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Taking